Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku komunitas media sosial, baik di TikTok, di YouTube maupun Instagram maupun di Twitter atau Facebook. Saya yakin dan saya percaya sekali bahwa semua orang, semua manusia itu pasti membutuhkan, menghendaki arti sebuah sukses. Sukses apa saja, apakah dalam politik, dalam ekonomi, dalam berbagai bidang yang ingin hendak diraihnya. Berbicara tentang sukses, ada dua hukum yang patut, wajib, harus dipahami oleh setiap manusia. Apa itu? Yang pertama, ada hukum mutlak atau kehendak mutlak. Ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada hukum relatif atau kemerdekaan relatif yang memang diberikan oleh manusia. Mari kita mencoba melihat kedua hukum yang berlaku di alam semesta ini atau di bumi ini. Apa dasarnya saya mengatakan bahwa ada hukum mutlak atau kehendak mutlak yang berlaku? Kita bisa melihat beberapa firman Allah di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa yang memiliki kehendak mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat salah satu firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila samai fasawwahunna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dia berkehendak menuju langit, lalu dia jadikannya 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Inilah dasarnya salah satu yang menjelaskan bahwa hukum mutlak itu dimiliki hanya Allah semata. Tapi jangan lupa bahwa manusia sebagai makhluknya yang memang keberadaannya atau eksistensi manusia itu berfungsi dan bertugas sebagai hamba Allah sekaligus sebagai makhluk kepercayaannya atau sebagai wakil Allah atau khalifatu fil ardh. Jadi dalam hal ini manusia sebagai hamba Allah sekaligus sebagai makhluk kepercayaannya sebagai khalifatu fil ardh. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Sedangkan fungsi sebagai kepercayaannya itu ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah membuat maklumat atau kabarkan kepada para malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku hendak menciptakan manusia sebagai makhluk kepercayaanku, wakilku di muka bumi. Itu para malaikat keberatan dan menduga dan berkata, kira-kira bahasa sehari-hari kita itu seperti ini. Kenapa sih hendak menciptakan manusia di bumi yang akan membuat kerusakan, bahkan saling membunuh satu sama lain? Padahal kami ini senantiasa bertasbih, memuji,
membesarkan namamu. Apa reaksi dan jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini maha mengetahui, kamu tidak tahu. Kira-kira begitu. Ya, bahasa kasarnya saya ini yang maha tahu, kamu tuh on gitu. Kira begitulah bahasa sehari-harinya. Nah, ini clear bahwa yang memiliki hak mutlak itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat penting itu adalah bagaimana memahami eksistensi manusia sebagai hamba sekaligus sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Di dalam menjalankan fungsi itu Allah menjelaskan, ya, di dalam surat As-Sam itu surat 91 ayat 7 sampai 10 yang menjelaskan wa nafsi wa ma sawwaha. Sesungguhnya Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya aku telah ilhamkan kepada setiap jiwa, setiap individu itu dua potensi, dua kecenderungan, fujuraha wa taqwaha. Fujuraha itu yaitu potensi kecenderungan yang mengarahkan kita untuk berbuat hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang sifatnya berbuat dosa, bermaksiat, menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara wattaqwaha adalah sebuah potensi kecenderungan yang mengarahkan kita untuk berbuat baik, berbuat hal-hal yang positif, berbuat hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemerdekaan yang telah diberikan kepada manusia. Oleh karena itu di ayat lain ditegaskan kembali yang menjelaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, nasib seseorang itu, kecuali mereka itu tidak merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Apa sih yang ada di dalam diri manusia? Yaitu pikiran dan perasaannya. Pikiran dan perasaan ini dikelola di dalam kalbu kita, hati kita. Jadi ada yang gelisah, ada yang galau, macam-macam. Itu semua produk dari kalbun salim itu. Jadi di dalam hadis qudsi ditegaskan kembali bahwa sesungguhnya sangkaan Allah itu tergantung sangkaan hambaku. Ini berarti bahwa inilah nasib kita, realitas kehidupan kita itu sangat tergantung daripada pilihan, daripada kelola manajemen pikiran dan perasaan itu. Jadi apa yang dijelaskan Al-Quran dan hadis tadi itu membenarkan bahwa apa yang dikemukakan di dalam hukum law attraction, hukum ketertarikan itu, bahwa sebuah konsep, ya, ini hukum law attraction itu menjelaskan bahwa adalah sebuah konsep ilmuwan, filsafat, spiritualitas yang menjelaskan dan menyatakan bahwa pilihan, pikiran, perasaan itu mempengaruhi realitas kehidupan kita atau mempengaruhi nasib kita. Jadi mau baik, mau buruk, mau sukses atau gagal itu adalah produk daripada pilihan-pilihan pikiran dan perasaan manusia. Jadi Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau tidak merubah apa-apa yang ada di dalam diri seseorang itu atau di dalam diri manusia. Jadi ini clear bahwa antara perspektif teologi dengan hukum laksana itu sejalan, bahwa nasib manusia itu tergantung kepada dirinya sendiri. Oke, sahabat-sahabatku, jadi semoga dengan apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi diri saya dan sahabat-sahabat saya. Salam sukses, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.